Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 585 Mercedes-Benz. Jeffrey Kay tidak peduli dengan perkataan orang lain. Tapi kata-kata Kak Huang membuatnya takut, dia segera berdiri, lalu mengangguk hormat, tapi Kak Hua tidak peduli, dia langsung masuk ke dalam mobil dan pergi. Wajah Jeffrey Kay terlihat agak jelek. Kak Huang sedang tidak bercanda, orang-orang di jalanan ini begitu kejam, jika Jeffrey Kay tidak bisa melunasi hutangnya, takutnya besok dia benar-benar akan kehilangan kakinya. Ibu, berikan aku uang, jika tidak, besok habislah aku. Nyonya tua juga tampak sedih, mana ada uang. Jika tidak, kamu tanya saja wanita itu, bisa tidak dikembalikan dulu, lalu nanti akan kembalikan lagi padanya. Untuk sejenak, Jeffrey Kay ragu-ragu, sepertinya juga hanya ada cara ini. Dia mengambil ponselnya, lalu Jeffrey Kay mengirim pesan pada gadis rubah. Istriku, apa kamu sedang online? Gadis rubah tetap berhubungan dengan orang kaya yang memberinya hadiah. Jika memberi hadiah 20-40 juta, mereka langsung memanggil sebutan suamiku, istriku, jika memberi 6M10M, biasanya bertemu lalu terkadang sesekali tidur bersama. Jeffrey Kay ini, di matanya hanyalah orang bodoh, di internet mereka begitu dekat, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk bisa bertemu dengannya. Setiap kali Jeffrey Kay berkata ingin bertemu, dia selalu mengelak dengan segala cara. Ada apa, suamiku? Aku sedang istirahat. Sebelumnya uang yang aku beri hadiah untukku itu. Itu hutang yang aku pinjam dengan bunga tinggi, sekarang ada yang menagih hutang padaku. Apa kamu bisa kembalikan sedikit? Aku jamin setelah ini, aku akan balikan 2 kali lipat. Beberapa menit kemudian gadis rubah itu membalas. Uang yang kamu beri hadiah itu adalah uang pinjaman. Aku pikir kamu ini bos, tidak disangka hanya bajing kecil, pergi sana. Melihat balasan gadis rubah, Jeffrey Kay kecewa mendengar ini, selesai sudah. Istriku, bagaimana kamu bisa bicara seperti ini? Pesan sudah dibalas, tapi muncul tanda seru, wanita itu sudah memblokirnya. Tiba-tiba wajah Jeffrey Kay menjadi jelek, saking marahnya, dia hampir menjatuhkan ponselnya. Wanita ini berubah dengan cepat, sebelumnya memanggil dirinya suaminya, lalu sekarang memblokirnya. Wajah Jeffrey Kay berubah pucat, ibu, uangnya tidak dikembalikan, dan dia memblokirku. Nyonya tuan itu terperangah, walau tidak tahu apa artinya diblokir, tapi apa yang harus dilakukan jika sekarang uangnya tidak bisa dikembalikan. Ketika mereka keluarga sedang khawatir, tiba-tiba dari luar ada bibi datang, ekspresi wajahnya terlihat ramah. Oh, Tuan Kay, apakah ekonomi keluargamu ada kemajuan? Tuan Kay terkejut, adik, apa yang kamu bicarakan, kemajuan apa? Bibi ini adalah tetangga mereka. Aku baru saja melihat ada beberapa orang keluar dari rumahmu, tapi mereka pergi naik Mercedes-Benz. Tiba-tiba Jeffrey Kay menjadi semangat, Mercedes-Benz. Bibi yakin. Tidak salah lihat. Ada 2 kelompok orang yang baru beranjak pergi dari rumah mereka, Thomas Kin lainnya, dan Kak Huang dan teman-temannya. Kakak Huang selalu mengendarai mobil van, dia tahu jelas soal ini. Mercedes-Benz, lantas apakah Thomas Kin dan lainnya? Bibi itu berkata, aku tidak tahu mobil lainnya, tapi aku masih Mercedes-Benz, benar-benar Mercedes-Benz besar, warna hitam, benar-benar menyenangkan mengasyikkan. Mata Jeffrey Kay berbinar, lalu dia melirik orang tuanya. Ibu, tidak mungkin jika kakak ipar itu orang kaya, bukan? Wanita tua itu juga mengerutkan keningnya, seharusnya tidak mungkin, bagaimana dia bisa seperti orang kaya. Sulit untuk mengatakannya. Ada masalah dengan otak akak iparku. Mungkin dia sendiri tidak ingat jika dia orang kaya, kamu lupa di lehernya ada giok, itu sangat berharga, jika dia dari keluarga biasa, bagaimana bisa membawa lionting giok. Kedua pasangan ini juga merasa bahwa ini masuk akal. Mungkin kita salah, benarkah marga Qin begitu kaya?
Dr. Stranger Thomas Kin, bab 586 membayar ulang. Jeffrey Kay menepuk pahanya. Mungkin memang benar. Lihat saja keponakannya. Pakaiannya cukup mewah, mungkin saja keponakannya yang kaya, kita sudah merawatnya selama 10 tahun, sekarang dia sudah kaya, tidak mungkin melupakan kita begitu saja bukan? Apa yang dikatakan Jeffrey Kay ini sangat tidak tahu malu. 10 tahun ini, jelas-jelas paman kedua Kin yang sekuat tenaga untuk menghidupi mereka. Keluarga ini sangat malas, jika bukan paman kedua Kin, dari awal pun mereka pasti sudah mati kelaparan. Kedua pasangan suami istri itu juga merasa seperti ini. Benar, mereka bisa naik Mercedes Benz, pasti ada uang. Aku bilang Hanita ini bagaimana bisa pergi begitu saja, ternyata mereka ini punya banyak uang. Tidak bisa, kita juga harus meminta uang pada mereka, mengambil hak kami. Setelah mereka bertiga mengatakan ini, mereka langsung pergi. Setelah kembali ke Green Plum Manor, suasana hati Hanita Kay menjadi tenang kembali. Dia baru saja menghela nafas lega, lalu menerima telepon dari Jeffrey Kay. Untuk sementara, wajah Hanita Kay menjadi pucat. Setelah mematikannya, dia berkata kepada Thomas Kin. Thomas, maaf sekali, ayah, ibu, dan adikku, ingin datang ke sini. Thomas Kin tersenyum, bibi kedua, ini adalah rumahmu, jika kamu mau, kamu bisa suruh mereka datang kapan saja kamu mau. Hanita Kay merasa sedikit tidak enak, lalu melirik paman kedua Kin. Paman kedua Kin terkekeh dan mengatakan sesuatu. Paman kedua setuju, otomatis Thomas Kin juga tidak bisa berkata apa-apa, lalu mengirim mobil untuk menjemput 3 orang itu. Setelah memasuki Green Plum Manor, keluarga Kay membelalakan mata, dan ekspresi wajahnya berlebihan. Nak, ini villa. Jeffrey Kay juga sangat terkejut, seharusnya iya, aku pernah melihatnya di TV, tapi ini pertama kalinya aku melihat yang sebesar ini. Jeffrey Kay lainnya berjalan masuk ke halaman, lalu sampai ke paviliun, mereka melihat Thomas Kin dan yang lainnya, mereka semua duduk di dalam paviliun. Sikap wanita tua itu lebih baik dari sebelumnya, dia berkata sambil tersenyum. Tidak disangka rumah Jones sangat bagus. Perubahan sikap wanita tua itu sangat cepat, sebelumnya memanggil paman kedua Kin dengan Kin kecil, lalu terkadang memanggil anak bodoh, sekarang melihat rumah Thomas Kin, mulai memanggil Jones. Ekspresi wajah Hanita Kay tampak dingin, ibu, sebenarnya apa yang mau kamu katakan? Aku sudah bilang, aku tidak ada uang. Wanita tua itu memelototinya dengan kesal, kamu tidak ada uang, bukankah Jones itu kaya? Setelah mengatakan ini, wanita tua itu melihat ke arah paman kedua Kin, Jones, tanyakan pada dirimu, 10 tahun ini, bukankah kami memperlakukanmu dengan baik, bukan? Jika saat itu aku tidak setuju, kamu mana bisa menikah dengan istri yang begitu baik? Kami juga tidak meminta uang Sanjit. Sekarang kondisimu sudah begitu baik, sekarang jika kamu memberi uang Sanjit sekarang, tidak masalah kan? Paman kedua Kin menyeringai, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hanita Kay sedikit tidak senang, ibu, bisakah tidak keterlaluan, bukankah aku sudah tidak menikah lagi, bukankah Tuan Kin dan aku selalu melayani kalian? Tuan Kin sudah menjadi suamiku, lalu kamu meminta Sanjit. Menurut aturan, memang begitu, jika Hanita Kay menikah, harus ada hadiah Sanjit. Tetapi selama 10 tahun terakhir, mereka berdua selalu melayani keluarga, dan uang yang mereka hasilkan diserahkan kepada mereka, atas dasar apa mau uang Sanjit lagi. Tuan Kay menyalakan rokok, dan berkata, Hanita, ucapanmu ini salah, sebelumnya kamu masih belum menikah, bukankah sekarang masih menikah? Aku dan ibumu bekerja keras untuk merawatmu sampai dewasa, kamu pergi begitu saja dengan orang lain, lalu tidak memberikan hadiah Sanjit atau apapun. Jones, apa yang ibu katakan masuk akal, kan? Bersambung. Titik.